Halo sahabat Fantastizer, pada video kali ini kita akan bahas soal nomor 20. Sebuah agen perjalanan mengoperasikan dua jenis feri A dan feri B, untuk mengangkut wisatawan ke sebuah pulau wisata. Pada hari libur, agen tersebut mendapat pesanan tiket penumpang tidak kurang dari 600 lembar, dan pesanan bagasi tidak kurang dari 45 ton. Feri A dapat memuat 60 penumpang dan bagasi 6 ton. Feri B dapat memuat 80 penumpang dan bagasi 3 ton. Jumlah feri yang digunakan agen tersebut tidak lebih dari 14 unit. Biaya pengoperasian feri A per unit 800.000 dan biaya pengoperasian feri B per unit 1 juta. Banyak feri A dan feri B yang harus dioperasikan agar biaya pengoperasian minimum yang ditanya adalah minimum. Untuk mengerjakan soal ini, kita buat pertidaksamaannya terlebih dahulu ya. Ini hampir sama dengan soal-soal sebelumnya. Kita buat X, Y, dan nilai. Ya, untuk di sini X-nya adalah kita anggap sebagai feri A dan Y-nya adalah sebagai feri B. Oke, yang pertama, ya kalau kita lihat dari datanya, di sini ada dua, yaitu penumpang dan bagasi. Kita tulis ini penumpang, ya ini kakak singkat penumpang. Penumpangnya, X-nya tadi disebutkan 60, berarti kita tulis 60X, ya, dan di bagasi, ya ini bagasinya adalah 6 ton, berarti kita tulisnya adalah 6X. Dan untuk feri B, penumpangnya adalah 80 ya, kita tambah. Dan bagasinya adalah 3 ton, 3Y. Berikutnya, di sini juga disebutkan kalau jumlah total penumpang tidak kurang. Artinya dia lebih besar sama dengan 600 ya, seperti itu. Dan bagasinya, ingat kita isinya 45 ton ya, sama, tidak kurang. Berarti kita lebih besar dari 45 ya. Ini sudah kita dapat dua pertidaksamaan ya. Kita cek lagi apakah ada lagi. Oh, ternyata ada ya. Jumlah feri. Ya, ini kita tulis lagi jumlah. Ya, jadi ada 3 pertidaksamaan. Jumlah ferinya tidak lebih. Jadi X ditambah Y harus kurang dari 14 ya. Ini sudah yang ketiga. Berikutnya setelah ini kita cari fungsinya. Ya, fungsinya di sini masalah biaya. Jadi kita bisa tulis feri A itu 800.000. Jadi kita tulis 800X ya, karena A itu sebagai X ditambah 1000Y. Ya, ingat ini kakak perkecil ya. Jadi yang diambil adalah 800 dan 1000-nya saja, nanti dikalikan dengan 1000 ya, agar tidak terlalu panjang. Oke, kalau sudah, kita lanjutkan di proses menggambar ya. Sebelum menggambar kita buat dulu XY 00 ya. Kalau X-nya 0, maka Y-nya adalah 7,5. Ya, kalau Y-nya 0, maka X-nya adalah 10 ya. Ini sebenarnya agak aneh ya. Nanti hasilnya ferinya 7,5. Jadi tidak mungkin sebenarnya ya. Jadi langsung ketebak. Oke, berikutnya ada lagi XY 00. Kalau X-nya 0, maka Y-nya 15. Ya, kalau Y-nya yang 0, maka X-nya adalah 45 dibagi 6. Ini juga 7,5 ya. Berikutnya, yang terakhir, kita buat di sini XY 00. Kalau X-nya 0, maka Y-nya 14. Kalau Y-nya yang 0, X-nya yang 14 ya. Kalau sudah dapat ketiga datanya, kita tinggal buat grafiknya. Ya, kita buat grafiknya di sini kecil saja ya, untuk mengetahui daerah himpunan penyelesaian. Oke, yang pertama ya, angkanya adalah 10 dan 7,5 ya. Kita buat saja 10 di sini, 7,5 di sini. Ya, ini kita kira-kira saja 10 dan 7,5. Ya, berikutnya ingat ini ke kanan nanti ya. Ini ke kanan. Ya, kakak tidak gambar ininya ya, arsirannya agar nanti gambarnya terlihat bagus. Oke, berikutnya yang kedua, X-nya 7,5 ya, kita kira-kira di sini 7,5 dengan 15. 15 itu di pojok saja ya, paling tinggi.
Oke, sudah. Ini juga di kanan. Ya, jadi nanti di kanan semuanya. Berikutnya terakhir adalah yang 14, 14. Ya, kita buat di sini 14 dan 14 ya di bawah. Oke, dan ini adalah yang lebih seperti ini ya. Dan ini lebih kecil, artinya di kiri. Jadi kalau kita gambarkan nanti daerah himpunan penyelesaiannya itu ada di sini. Ya, ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, kalau sudah, kita harus tentukan titik-titiknya ya. Ini ada titik, di sini juga ada titik, di sini ada titik, jadi ada titik ya. Kebetulan ini ada 4 titik kakak, beri nama saja A, B, C, D. Ya, di mana A-nya kita belum tahu ya. Jadi kita cari nilai A terlebih dahulu ya. A adalah perpotongan dua garis ini ya, bagasi dengan jumlah. Oke, kita masukkan yang 6x dulu ya, yang lebih besar. 6x ditambah 3y sama dengan 45. Agar menjadi sama, ini kakak kalikan dengan 3. Jadi 3x ditambah 3y sama dengan, ini dikali 3 hasilnya adalah 42. Kita kurangi 3x sama dengan 3, maka x-nya adalah 1. Kalau x-nya 1, kita masukkan, maka y-nya adalah 13. Jadi titik A-nya itu adalah 1,13 ya, sangat mudah. Berikutnya kita cari sekarang yang titik B-nya. Ya, ini A-nya sudah, sekarang kita cari titik B. Titik B sama ya, kita gunakan ini, tetapi yang atasnya ya kita perkecil, kita bagi 10, hasilnya jadi 6x ditambah 8y sama dengan 60y agar lebih mudah proses perhitungannya ya. 6x ditambah 3y sama dengan 45. Kita kurang, ini habis, jadinya 5y ya sama dengan 15. Jadi y-nya adalah 3, maka x-nya adalah, kalau y-nya 3, kita masukkan ke sini ya, 3 kali 3 9, jadi 36 dibagi 6 hasilnya 6. Jadi nilainya adalah 6,3, ini titik B-nya. Ya, sudah cukup sepertinya ya. Jadi kita tinggal masukkan saja ke persamaan. Oke, Kakak lanjutkan lagi di sini ya. Jadi F, ini yang A ya, sebenarnya langsung aja kita masukkan A ya. A nilainya adalah 1,13 ya, sedangkan yang B nilainya adalah 6,3 dan yang C nilainya adalah di sini ya 10,0 dan yang D ya kita nggak muat ya, nilainya adalah 14,0 ya, seperti ini. Oke, kita hitung satu persatu. Ini jadinya 800 ditambahkan 13.000, hasilnya adalah 22, salah ya, ini ada yang salah nggak? 13.000. Iya benar. Jadi hasilnya adalah 13.800 ya, bukan 22 tapi 13.800. Karena dikali 1000 jadi 13.800. Berikutnya ini 4.800 ditambah 3.000. Hasilnya adalah 7.800 ya. Berikutnya ini jadinya 8 juta ya, karena 0 ya, y-nya 0 tidak usah dihitung. Ini jadinya 8 dikali 14. Hasilnya ini 32, 11.200 ya, benar. Oke, ya kalau sudah kita bisa lihat nilai minimum terjadi di angka saat poin B ya, saat di titik B yaitu 7.800. Artinya minimumnya itu terjadi saat peri A-nya itu ada 6, peri B-nya ada 3 ya, di sini ya 63. Jadi inilah jawaban untuk soal nomor 20. Jawaban yang sesuai adalah yang B.